Belum. Ekspektasi kalian mungkin dari hasil ujian kali itu seperti apa? Gimana? Ekspektasi itu banyak ketawa ya kita karena syutingnya juga lumayan fun. Dan harapannya pasti setiap episode pasti ada komedinya juga. Itu yang memang kayak benar-benar dari cekak itu pasti ada problematiknya dan juga ada komedinya gitu. Ekspektasi kalau dari aku ya semoga terhibur karena kebetulan emang episode yang Pantai Gaga tuh komedi banget dan lucu banget sih, ada plot twist. Alasan ikut ya waktu ditawarkan ceritanya menurut saya sih lumayan menggemaskan ya, dan sesuatu yang cukup relate sama banyak orang. Cinta di kantor, entah dilarang atau tidak adalah apa ya, relatable, ya nyata banget, relatable. Terus pas tahu pasangannya Dimas makin happy karena kayak sounds good, kita pernah di satu film tapi nggak ada Satu scene judul bareng. tapi nggak bareng. Iya, tapi nggak bareng. Jadi ini pertama kali dan ternyata semua diskusi sama Dimas juga sangat menyenangkan. Kita eksplornya cukup dalam gitu. Lumayan ya. Jadi kita ngebahas juga ngebahas scene by scene, ngebahas dinamika emosi dan gimana, dan ternyata Pak Habib juga bapak saudara kita pun benar-benar terbuka banget ya dalam masukan kita tuh Lumayan mendengarkan dan mengadjust skrip iya. dengan feedback dari kami. Jadi apa ya? Menyenangkan banget ya. Menyenangkan. Ya, yang pasti sih memang karena ceritanya menarik itu udah pasti, dan dia punya konsep yang berbeda juga. Biasanya kan kalau omnibus ada di satu seperti, tapi kalau ini tiap episode beda-beda, terus ceritanya semuanya itu pasti relate sama kehidupan masyarakat sekitar kita. Dan apalagi pas kita ngobrol, konfliknya itu di mana, dan di kantor gimana cerita gini. Seru. Mana pasti Pak Farhan. Oh, oke. Bahkan kita pertama kali ketemu, lo belum tahu sebenarnya what's. Iya. Jadi dia belum baca skripnya. Jadi kayak kita di pertama tuh dia ada momen-momen ini kayak, terus gue cuma liatin, lo belum tahu nih lo harus ngapain sama gue di sini. Kocak sih, tapi menyenangkan banget. Oh enggak. Kami rekan kerja satu kantor tapi jatuh cinta. Episode yang berbeda tuh. Ini pribadi kali ya. Ya udah. Saya nggak pernah kerja di kantor. Oh iya. Atau di lokasi apa? Cinta lokasi. Udah ya, terima kasih ya teman-teman ya. Ada lapangan. Enggak, tapi maksudnya gini, kalau lo banyak menghabiskan waktu sama orang yang sama, whether itu di lokasi atau di kantor, menurutku sangat wajar ya kalau ada spark yang muncul gitu. Tinggal melihat cara menghandle-nya aja dan peraturan di tempat itu seperti apa. Nah itu adalah dinamika yang kita explore di YouTube kagak ini sih. Jadi mendingan nonton aja deh. Saya diberi kesempatan untuk nonton cekak series yang totalnya ada 6 episode. Jadi saya menanti 4 episode saya harus nonton. Jadi saya ekspektasi bisa dinikmati oleh masyarakat ya, pastinya itu, dan relate sama kehidupan dari remaja hingga problematika rumah tangga, karena memang ini menceritakan tentang problematika kehidupan. Aku nggak boleh karena itu pribadi. Thank you ya. Hari ini lagi merayakan launchnya series Ceka di mana ada 6 episode, semuanya tentang cerita-cerita yang problematik. Kita explore lumayan banyak dinamika cerita cinta yang sangat dekat di hati, dan semoga sih cukup relatable ya ke orang-orang. Kebetulan saya dan Dimas Anggara main di episode Yukada yang ada yang tentang rekan kerja yang jatuh cinta tapi tidak mau bersama gitu. Jadi memang kami mengeksplor dinamika itulah di episode kami yang cukup lucu ternyata. Saya berperan sebagai Marina itu tidak tertarik sama sekali dengan cinta, dia penuh pengen punya karir dan ambisi yang sangat kuat. Jadi di saat rasanya kayak semesta lagi mempertemukan dia dengan cowok ini yang actually super
menggemaskan, tapi dia kayak nggak boleh karena memang peraturan kantor juga nggak boleh. Jadi dia harus melewati segala dinamika, merasakan sesuatu yang sebenarnya secara perusahaan tidak boleh dan mengancam karirnya dia dan semua yang dia udah impikan dari dulu. Jadi itulah yang dieksplor. Tantangannya mungkin buat saya sendiri sih syutingnya cukup refreshing ya, karena kayaknya jarang yang nawarin saya peran yang ringan ya gitu, walaupun Marina masih ada pedasnya, tapi situasi dia cukup menggemaskan dan saya merasa cukup tertantang dengan itu karena jarang ada yang nawarin, tapi happy banget sih jadi bisa menunjukkan sisi lain dari Hana gitu, sisi jatuh cinta. Lucu sih, sebenarnya kita cuma syuting 3 hari dan di berbagai lokasi termasuk di sekitar Anyer gitu, dan sempat kayak adegan yang cukup serius kami syuting di saat lagi ada di sebelah kiri ada acara dangdut dan di sebelah kanan ada acara apa gitu, jadi kita harus menyampaikan dialog dengan kayak segala macam suara, jadi kayak itu ganggu banget, tapi dikoreksi di dalam seriesnya gitu. Itu cukup berat sih, mempertahankan konsentrasi di saat ada dangdut terus di kuping lo tuh cukup menantang. Dan adegan lain di series ini cukup banyak adegan intimate, di mana memang dari episode kami atau episode yang lainnya menggunakan intimasi koordinator. Itu pertama kali juga kerjasama dengan intimasi koordinator, jadi berasa prosesnya sangat nyaman karena memang diajarkan teknik-teknik tertentu untuk menjaga batas dan respect antara pemain, dan itu sesuatu yang cukup salut sih sama Tewata Studios. Mereka menghadirkan intimasi koordinator untuk seri-seri ini yang memang episodenya penuh dengan love. Sama Dimas tuh kebetulan kita udah pernah main satu film bareng dengan Comes to Us, tapi nggak ada scene bareng, jadi kayak udah kenal, tapi memang ini pertama kali. Dan membangun chemistry-nya saya ngerasa cukup mengalir aja sih, karena kami banyak ngobrol dan ternyata punya pandangan yang sama terhadap karakter masing-masing waktu baca skripnya. Dan Mas Rahabi sutradaranya juga cukup tipe sutradara yang sangat ingin tahu aktornya berpendapatnya seperti apa gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya dan Dimas sepakat untuk menyampaikan yang diterima sama Mas Abi, sehingga skripnya di-adjust, jadi sangat kolaboratif prosesnya. Dan memang sama Dimas ketawa terus karena banyak sekali adegan yang absurd sih, jadi syutingnya happy karena ya itu ringan banget deh. Saya ngerasa tuh ada banyak perempuan yang pasti akan merasakan kayak ditarik antara personal dan profesional ya, antara karir dan cinta dan keluarga gitu. Jadi menurutku itu cukup relatable, apalagi kalau kita ngomongin jatuh cinta sama rekan kerja. Karena kalau kita udah di tempat dimana kita ketemu orang yang sama berhari-hari bahkan bertahun-tahun, pasti ada percikan kecil yang muncul gitu, dan tinggal bagaimana caranya kita bisa melewati atau menghandle itu. Kadang ada yang misalnya seperti peraturan kantor yang nggak boleh, nah how do you deal with it kalau misalnya kantor jelas-jelas bilang nggak boleh, tapi di saat misalnya boleh, cara kita juga memisahkan antara personal dan profesional menurutku juga kadang agak tipis ya gitu. Jadi sangat relatable justru, karena dan tadi sambil nonton itu ternyata banyak banget yang ketawa dan sampai berkomentar, jadi kayak ini mbaknya paham banget nih gitu, kayaknya mbaknya pernah gitu. Dan ya buatku juga merasa seperti itu, di saat kita sering ketemu sama orang, klik sama orang, kita juga harus either kita menempatkan batas seperti karakter Marina dan kantornya, atau kita jalanin aja dan kita lihat dinamika dan akibat menjalankannya seperti apa.